Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Laqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl faqala 'alaihimul amanu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim wal yattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Qad ya'lamu Allahu alladhina yatasalluna minkum riwada wal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, bapak-bapak, saudara-saudara, dan anak-anakku sekalian, angkatan muda Misi Islam yang saya cintai, para asatidzah yang saya cintai, saudara kami Ustaz Irfan Awad, Ustaz Dr. Rizal dari Mersi, dan juga Ustaz Dadang SMK sebagai Majelis Syuro Misi Islam, dan juga Ketua Wilayah dari Misi Islam Wilayah Tasik yang kami hormati. Alhamdulillah pada hari ini yang sudah sejak lama Angkatan Muda Misi Islam bercita-cita ingin melaksanakan satu acara dengan segala macam berbagai kekurangan yang ada yang mereka lakukan, dan kepada seluruh jamaah serta kerabat yang membantu di dalam pelaksanaan daripada acara ini, tentu kami sebagai pimpinan umum Misi Islam hanya mengucapkan jazakumullahu khairan katsira. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan baik berupa moral maupun material untuk terlaksananya acara ini, mudah-mudahan menjadi ibadah yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan dari maksud dan tujuan daripada anak-anak kita untuk mengadakan dialog interaktif ini, tidak lain adalah untuk memperluas wawasan tentang masyarakat madani, masyarakat Islami yang mereka masih remaja atau angkatan muda Misi Islam dari unsur santri dan unsur jamaah, yang mereka adalah masih muda-muda yang perlu banyak arahan, bimbingan, tarbiyah, pendidikan dari kita semua. Dan yang kedua adalah mereka menginginkan untuk meningkatkan peran daripada pemuda Islam sebagai generasi penerus yang bertanggung jawab terhadap perkembangan daripada Islam, dan bahkan mereka untuk berupaya untuk semaksimal mungkin melaksanakan di dalam penegakan syariat Islam ini. Dan yang ketiga adalah diharapkan adanya ukhuwah Islamiyah antar elemen-elemen pemuda dari berbagai unsur harokah, sehingga di dalam mereka nanti melaksanakan berbagai aktivitas kegiatan di dalam kehidupan mereka merupakan suatu ibadah yang benar-benar mengikuti kepada tuntunan yang hak, tidak seperti orang-orang terdahulu yang sinyalmen bahwa sudah lama mereka meninggalkan tuntunan mereka, kitab yang Allah berikan, baik Taurat maupun Injil. Karena masa yang demikian lama, kemudian keras hati mereka, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik.
Oleh karena itu, Angkatan Muda Misi Islam pada hari ini akan melaksanakan suatu dialog interaktif dan seminar. Kami berikan satu bekal yang merupakan peran atau fungsi daripada kita sebagai seorang muslim, khususnya anak-anak dari Angkatan Muda Misi Islam ini, agar kalian yang pertama adalah bagaimana telah Allah jelaskan di dalam surat Al-An'am 165 bahwa dengan berbagai macam kelebihan yang Allah karuniakan kepada masing-masing diri kita, hendaknya kita adalah sebagai khalaifal ardi, menjadi pengurus-pengurus, pengatur-pengatur daripada kehidupan di dalam bumi, di muka bumi ini, sehingga apa yang benar-benar Allah berikan kepada kalian, kepada kita semua, betul-betul kita manfaatkan untuk sebesar-besarnya mengharapkan keridhaan Allah. Kalau kita perhatikan dunia Islam yang sudah carut marut, yang demikian dibuat oleh orang-orang Yahudi Nasrani internasional, Zionis internasional, hingga barangkali sudah menjadi malu sebagai orang muslim. Hendaknya kalian benar-benar bisa tampil dan membangkitkan daripada saudara-saudara kita yang lain untuk tampil di dalam kepengurusan, di dalam apa saja yang Allah berikan kepada kita, kelebihan-kelebihan karunia, agar supaya bisa dimanfaatkan setinggi-tingginya untuk mengurus dunia ini. Kemudian yang kedua adalah agar supaya bagaimana Allah terangkan diutusnya, diangkatnya Rasulullah SAW ke muka bumi ini adalah sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak aku utus kepada engkau Rasul Muhammad SAW kecuali sebagai pemberi rahmat kepada seluruh alam, rahmatan lil alamin, agar supaya benar-benar bisa kalian contohkan, bisa dibuktikan, dan bahkan berlomba-lomba dengan elemen-elemen lain daripada remaja Islam dan harokat Islam yang lain, agar betul-betul dengan kasih sayang kita bangkitkan, kita contohkan bagaimana rahmatan lil alamin, memberikan kasih sayang, menunjukkan, mengangkat derajat Islam. Bahwa Islam itu bukan yang dikatakan humanis, dikatakan sebagai manusia yang barbar, makhluk barbar yang setengah manusia, setengah binatang oleh orang-orang barat. Ini agar supaya kalian bisa tunjukkan bahwa kita benar-benar orang yang berakhlakul karimah, perankan, fungsikan diri kita dimanapun kita berada, di belahan bumi mana saja kita berada, agar supaya betul-betul kita bisa memberikan rahmatan lil alamin. Dari pelajaran, pengalaman, ataupun apa yang dilakukan oleh kakak-kakak kita, saudara-saudara kita, orang tua-tua kita yang terdahulu, agar supaya jadi pembelajaran, pendidikan buat kalian semua. Bagaimana nanti Dr. Yosef Rizal, Ustadz Irfan Awas, dari pengalaman mereka dalam dialog nanti, agar supaya betul-betul kalian jadikan pembekalan, kalian jadikan merupakan tarbiyah pendidikan, agar supaya kalian bisa melaksanakan yang namanya rahmatan lil alamin, sehingga citra Islam itu betul-betul menjadi dinul khalis, dinul qayyim, betul-betul menjadi rahmat kepada seluruh alam. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah agar supaya kalian, sebagaimana doa para orang tua kita dulu, agar supaya kita menjadi imam lil muttaqin, sering didoakan dalam berbagai macam aktivitas dan kegiatan, agar supaya generasi di belakang kita, remaja-remaja kita, menjadi qurrat a'yun, menjadi indah dipandang mata daripada orang-orang yang bertakwa. Karena akhlak kita yang demikian tinggi, demikian baik. Kemudian waja'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami generasi-generasi ini sebagai panutan, sebagai ikutan daripada orang-orang yang bertakwa. Demikian pula Rasulullah telah diberikan izin oleh Allah karena ketinggian daripada akhlak beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Oleh karenanya dijadikan beliau adalah uswatun hasanah, qudwatun shalihah. Oleh karena itu, belajarlah kalian para remaja melihat
Bagaimana ulama-ulama yang betul-betul istiqomah, yang benar-benar mereka melaksanakan uswah sholihah, uswah hasanah daripada Rasulullah, dan tepis jauhkan apa yang mereka lakukan dengan berbagai macam keburukan kecurangannya. Mereka berlindung dengan orang-orang kafir, mereka menjadi orang-orang munafik yang diperingatkan Allah di dalam surat An-Nur ayat 63. Tentu akan ditimbulkan sebagaimana yang dirasakan oleh umat Islam sedunia, yaitu akan timbul fitnah, akan timbul azab di berbagai tempat. Nah, tentu agar kita senantiasa kembali kepada tuntutan daripada tuntunan yang benar. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kita sebagai panutan untuk orang-orang yang bertakwa di dalam mereka melaksanakan ketakwaannya di dalam kehidupan sehari-hari. Barangkali hanya itu sajalah dalam kesempatan yang sangat singkat, karena dialog ini banyak sekali yang akan memberikan